Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elok Mufidah. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas harian dari Bapak dosen, yaitu Bapak Fikri Farihin MPD selaku dosen mata kuliah Tafsir Tarbawi. Di sini saya akan membuat video tentang judul tujuan pendidikan. Dalam bab tujuan pendidikan, ada surah Al-Zariyat ayat 56. Karena makalahnya tidak ada Arabnya, cuma tidak ada harokatnya, jadi saya tidak membaca. Saya membaca artinya saja, yang artinya, dan aku tidak menciptakan dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Berarti menciptakan dari tiada menjadi ada. Hanya Allah yang bisa menciptakan dari tiada menjadi ada. Manusia hanya merekayasa, yaitu menciptakan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. Berdasarkan ayat ini, makhluk berakal yang diciptakan Allah hanya dua jenis, jin dan manusia. Dari jin tercipta 3 spesies jin itu sendiri yang dibuat dari api atau nar. Ada yang muslim, ada yang kafir. Iblis yang dibuat dari inti api yang selalu kafir. Malaikat yang dibuat dari cahaya api tersebut yang selalu muslim. Iblis adalah personnya ketika ia melakukan pekerjaan jahatnya, ia disebut setan. Yang kedua yaitu surah Ali Ilman ayat 137 sampai 139 yang artinya telah berlalu hukum-hukum sebelum kalian. Karena itu, berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kalian bersikap lemah dan janganlah pula kalian bersedih hati. Padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang-orang yang beriman. Ayat ini meminta umat Islam untuk melakukan perjalanan. Maksud perjalanan adalah untuk fanzuru, yaitu untuk melakukan penelitian dan mengambil pelajaran dari penelitian itu. Penelitian ditunjukkan kepada akibah, yaitu nasib buruk yang dialami orang-orang pembangkang. Kehancuran karena pembangkangan itu adalah sunan, yaitu hukum-hukum sosial yang diciptakan Allah. Pelajaran yang dapat diambil oleh umat Islam mengenai hukum-hukum Allah itu ialah bahwa berbuat jahat akan membuah deritaan, dan supaya tidak memperoleh penderitaan, manusia perlu mematuhi Allah. Yang ketiga yaitu surah Al-Hajj ayat 40 sampai 41 yang artinya orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara gereja-gereja, sinoge dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya.
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Ayat ini ayat pertama yang mengizinkan umat Islam berperang. Izin berperang diberikan sekalipun Allah mampu memenangkan umat Islam tanpa berperang. Hal itu supaya Allah tahu siapa yang berjuang dan tidak berjuang, dan untuk menjadi tolak ukur siapa yang berhak atas imbalannya atau hukumannya. Tujuan nilai-nilai pendidikan. Dalam tujuan pendidikan ialah membentuk hamba yang dedikatif, yaitu manusia yang bersemangat untuk berkorban, tidak mementingkan dirinya sendiri. Mendidik belajar untuk mengindahkan hukum-hukum alam dan hukum-hukum sosial yang diciptakan Allah. Hukum itu ialah bahwa siapa atau komunitas yang mematuhi nilai-nilai moral yang digariskan Allah akan bahagia, dan siapa komunitas yang selalu melanggar nilai-nilai itu akan celaka. Mendidik anak merasa bisa, percaya diri, optimis, inovatif. Sifat-sifat itu sangat menentukan bagi keberhasilan anak nanti dalam kehidupannya. Menanamkan keimanan bahwa hidup sekarang akan berlanjut dengan kehidupan abadi di akhirat. Modal untuk dapat bahagia dalam kehidupan abadi itu ialah cinta, kerja, dedikatif, serta ketulusan atau keikhlasan. Pendekatan itu dapat dilaksanakan dengan metode kisah figur-figur pejuang kemanusiaan. Menanamkan dalam metode itu ada beberapa, yaitu 1. Menanamkan sikap tauhid dapat ditempuh dengan pendekatan zikir dan pikir sebagaimana digariskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 191, yaitu dengan mendalami sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, kemudian mempelajari alam yang maha luas ini. Yang kedua, pendekatannya antara lain nasihat, teladan, pembiasaan, penyaluran minat dan bakat, pengisian waktu luang, dan sebagainya. Metode yang digunakan antara lain ceramah, diskusi, pemberian tugas, dan sebagainya. Kesimpulannya, tujuan pendidikan itu sangat penting bagi kita sebagai pendidik untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi yang lebih baik lagi. Dalam pendidikan banyak sekali peraturan yang harus dipatuhi, dan ada juga yang menyimpang. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, salah kata maupun ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.